Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Panitia Pelaksana, yang kami hormati narasumber kita yang luar biasa hari ini, Kak Rahel. Dan tentunya seluruh peserta seminar yang hebat dan penuh antusias. Sebelum masuk ke sesi inti, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita hari ini. Kak Rahel merupakan seorang wirausahawan muda yang telah sukses membangun bisnis sejak usia belia dan kini aktif menginspirasi banyak generasi muda untuk memulai langkah di dunia usaha. Langsung saja tanpa memperpanjang lebar, mari kita sambut dengan hangat Kak Rahel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang telah hadir di ruangan ini, yang bisa mengikuti seminar dengan senang hati. Perkenalkan, saya Rahel, kalian bisa panggil saya Kak Rahel. Dan kali ini saya senang sekali bisa hadir di sini dan sharing-sharing bersama teman-teman semua tentang pentingnya tema yang akan kita angkat kali ini, yaitu tentang pentingnya berwirausaha bagi generasi muda saat ini. Nah, teman-teman, kan kita semua tahu ya, untuk dunia kerja sekarang ini kan semakin kompetitif, di mana lapangan kerja itu selalu tidak sebanding dengan lulusan tiap tahunnya. Jadi, di sini wirausaha itu sangat penting dan bisa menjadi peluang emas bagi kita semua, apalagi bagi kita para generasi muda yang baru terjun ke dunia kerja. Nah, kan selalu muncul ini ya, pertanyaan tentang kenapa sih kita harus mulai belajar berwirausaha dari sekarang? Nah, jawabannya itu yang pertama, karena masa muda saat ini itu adalah masa terbaik untuk kita mencoba. Jadi kita masih punya banyak energi, masih banyak punya ide-ide bagus, masih banyak waktu dan juga peluang bagi kita untuk mengkreasikan ide-ide yang kita punya. Jadi intinya kita jangan takut gagal, karena gagal di usia muda itu justru menjadi peluang bagi kita untuk belajar dan tumbuh untuk menjadi lebih baik. Yang kedua itu karena wirausaha itu bukan hanya soal uang saja, tetapi tentang kemandirian, kreativitas, keberanian untuk mengambil keputusan yang akan kita lakukan nantinya. Belajar mengatur waktu, mengelola modal, dan juga menghadapi tantangan. Dan yang paling penting itu bisa bertanggung jawab atas pilihan kita sendiri. Yang ketiga itu dengan berwirausaha kita bukan cuma untuk membangun mimpi sendiri, tapi juga bisa memberikan manfaat bagi orang lain, misalnya dengan membuka lapangan kerja atau
kita nggak langsung hasil gitu. Oke. Baik, itu pertanyaan yang sangat bagus ya, karena semangat itu kan harus dijaga dengan baik. Nah, mengingat kembali alasan kita memulai itu apa. Jadi setiap orang sukses itu pasti akan pernah gagal dan gagal lagi. Bedanya mereka itu nggak berhenti untuk mencoba. Jadi selalu terus belajar dari kesalahan-kesalahan yang terjadi dan bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Juga kita harus dikelilingi oleh orang-orang yang suportif, seperti misal kita punya teman, kita cerita kita pernah gagal ini, pasti teman kita selalu memberikan support yang bagus. Lalu jangan fokus dengan hasil yang cepat, tetapi kita harus konsisten dengan prosesnya. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa Kak, terima kasih. Izin tanya Kak. Ya, silakan. Oh iya, kalau kita nih nggak punya modal ya, tapi punya ide usaha, apa langkah pertama yang bisa kita lakukan? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Misal kita nggak punya modal, tapi kita punya ide kreatif, ide usaha yang bagus, itu bisa kita mulainya dari yang gratis dulu, dari yang kecil-kecil dulu, dari yang kita punya apa di rumah, itu kita bisa kreatifkan. Lalu misalnya itu kita bisa memanfaatkan media sosial saat ini untuk promosi, jadi reseller tanpa stok barang, atau cari partner yang percaya sama ide kita. Nah, dari banyaknya usaha yang besar itu berawal dari modal yang kecil atau tidak ada modalnya. Nah, itu bisa dijalankan dengan kreativitas dan komitmen yang tinggi. Bagaimana? Iya, terima kasih Kak. Baik, selanjutnya di sesi tanya jawab ini ada satu kesempatan untuk peserta seminar bertanya. Kamu tanya, Ya. gimana sih cara mengatasi rasa takut gagal sebelum memulai usaha? Nah, ini juga pertanyaan yang sangat bagus teman-teman. Rasa takut itu wajar untuk kita rasakan, apalagi untuk bagi kita yang pemula. Nah, tapi jangan biarkan rasa takut itu menguasai diri kita, karena jika kita memulainya dari langkah kecil, anggap saja usaha itu adalah tempat kita untuk belajar. Jadi gagal itu bukan akhir, tetapi bagian dari proses menuju kesuksesan ataupun keberhasilan. Yang penting kita harus mencoba lebih dahulu dan mengevaluasi sambil berjalannya proses tersebut. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya dan terima kasih juga atas jawaban inspiratif dari Kak Rahel. Sebagai bentuk apresiasi, kami akan melakukan penyerahan sertifikat. Kepada Kak Rahel, dipersilakan maju ke depan. Akhir kata saya, Mbak Yasmina, selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas sertifikasi. Teman-teman semua, semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi bekal untuk mulai berani melangkah dalam dunia wirausaha. Jangan takut gagal, karena semua pengusaha besar pernah mulai dari titik nol. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih dan salam untuk usaha.